Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ini berada di pesantren Darul Quran Jawa Tengah yang berlokasi di Ungaran, Semarang. Subhanallah. Terima kasih banyak atas sedekah dan partisipasi saudara-saudara semua serta doa dan supportnya sehingga alhamdulillah pesantren Darul Quran Jawa Tengah ini insya Allah bisa berdiri atas izin Allah. Mudah-mudahan semua pahala dan kebaikannya mengalir kepada saudara-saudara semua. Setiap tetesan rezeki, setiap tetesan kemudian doa dari saudara-saudara semua yang mengalir ke sini, mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita dan anak cucu kita sampai akhir zaman nanti. Semua orang, semua anak-anak yang kemudian di sini mempelajari dan mengajar Al-Quran, mudah-mudahan juga kita dapat pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik saudara semua yang dirahmati Allah. Kalau kemarin kita belajar tentang Nahrul Ghuthah. Nahrul Ghuthah. Masih ingat Nahrul Ghuthah kemarin? Nahrul Ghuthah ini adalah satu sungai ya, yang airnya berasal dari lendirnya kemaluan pelacur-pelacur seluruh zaman yang dilipat gandakan banyaknya bau busuknya dan menyakitkan bagi yang meminumnya. Pada hari ini kita belajar tentang Titanul Khobal. Nah, barangkali saudara juga baru mengenal nih Natul Khobal. Tinatul Khobal. Tinatul Khobal. Nahrul Ghuthah. Ini Tinatul Khobal. Apa itu Tinatul Khobal? Kalau saudara-saudara adalah penghuni neraka, subhanallah. Saudara gini ya, kan kita pernah keringetan ya, atau kita misalkan punya anak keringetan misalkan, terus kita jilat keringatnya anak kita. Nah, kalau keringat anak-anak mendingan lah. Tapi kalau keringat ente, keringat aneh. Atau jajal olahraga gitu, jajal olahraga, terus nggak mandi gitu. Seminggu olahraga tapi nggak mandi, kemudian ketek saudara, maaf, ketiak saudara giniin. Saudara giniin, kemudian jilat. Gitu. Rasanya seperti apa? Ustadz nih berapa hari terakhir ini ngomongnya jorok terus. Loh ini ngomongnya tentang neraka ini. Kita kan lagi ngaji suratul Fatah. Ya, udah masuk ayat-ayat tentang neraka dan surga. Saudara harus kenal dulu seperti apa itu neraka. Ini kan ada yang kerja nih, ada yang kerja buat bangunan pesantren tuh. Ya, coba jajal, Mas maaf, saya lagi mau minum. Saya pengen minumannya ini beraroma keringat sampean. Terus ente ambil sendok kecil gitu ya, ambil sendok kecil, kumpulin gitu, keringatnya kumpulin, gini-giniin gitu ya. Punya orang nih, bukan punya ente. Punya orang, punya tukang-tukang. Ini subhanallah yang kerja ini adalah penduduk sini. Yang kerja ini orang desa sini. Wah, Masya Allah lah. Mudah-mudahan orang-orang desa sini keangkat derajatnya semua. Anak-anaknya bisa jadi anak-anak penghafal Quran semua, insya Allah. Karena yang ngangkut batu segala macam, ngecor itu orang-orang sini loh. Masya Allah dah. Nah, teman-teman tukang-tukang ini, orang-orang desa sini, ente ambilin kayak ente ngambilin karet pohon apa ya? Getah, pohon karet. Nah, kemudian ambil kira-kira dapat 1 sendok, aduk. Aduk ya 17 kali putaran kanan, terus 17 kali putaran kiri, kemudian minum. Seperti apa itu kira-kira keringatnya? Itu air beraroma keringat. Mantap kan? Jus keringat namanya. Kebayang nggak ente kalau minum ini di dunia? Di dunia aja, jus keringat tuh udah nggak benar. Saya ulangi saudara, biar kapok saudara tuh. Biar saya juga kapok gitu.
keringat ente aja, ente nggak bakal berani ngejilat. Karena ente nyium aja udah. Kita tuh kalau ngomong di samping orang yang nggak pernah mandi, bau, ente ngomong aja udah agak jauh-jauh. Apalagi ini kemudian minum jus keringat. Nah, tinatul khobal ya adalah salah satu jenis minuman di neraka yang mana tinatul khobal ini adalah keringatnya penghuni neraka atau perasan penghuni neraka. Subhanallah ya. Jadi keringatnya penghuni neraka atau penghuni neraka tuh dilebur oleh Allah jadi cair. Nah, cairannya itu namanya tinatul khobar. Ya. Adalah cairan atau air perasan atau air keringat penghuni neraka. Inilah dia tinatul khobar. Silakan saudara-saudara yang masih berada di trek jalur neraka, ya, supaya latihan nanti nggak kaget masuk neraka. Silakan latihan, nggak usah mandi 6-7 hari, ya. Terus kemudian jajal-jajal makan nasi putih gitu ya. Kemudian ketek saudara colek begini, terus aduk-aduk. Latihan aja latihan. Jadi begitu masuk neraka nanti udah nggak kaget. Jadi ketika ketemu nanti tinatul khobal, ente bisa bilang sama malaikat penjaga neraka, oh ini biasa nih. Iya silakan aja. Jangan kemana-mana, tetap di Wisata Hati Antv. Kita berada di pesantren Tahfiz Darul Quran Jawa Tengah. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Saudara kalau bisa, ya, Nahrul Ghutah, ini saudara bingkai, ya. Atau saya kasih kesempatan saudara foto pakai kamera saudara, silakan. Ya, kameranya dibuka, saudara siapin kamera, terus foto ini. Nahrul Ghutah, apa sih Nahrul Ghutah? Sungai yang airnya berasal dari lendirnya kemaluan pelacur-pelacur seluruh zaman. Yang dilipat gandakan. Banyaknya, bau busuknya, dan menyakitkan bagi yang meminumnya. Nah itu namanya Nahrul Ghutah. Nah inilah juga jadi salah satu pilihan menu minuman buat saudara semua. Yang berikutnya kita belajar pada hari ini yang terakhir nih, ini edisi terakhir bicara tentang neraka. Insya Allah besok udah senang-senang. Besok udah bicara surga. Ustadz nih bukan bicara jus korma, jus melon, jus semangka. Malah ngomongnya yang enggak-enggak, bukan yang enggak-enggak. Aneh harus ngingetin ente. Nah yang di Nahrul Ghutah ini ente latihan juga nih. Latihan datang ke sungai-sungai yang udah bau gitu ya. Yang ada kotoran manusianya di situ, yang ada kotoran hewannya di situ. Yang item-item ente latihan dulu di situ ya. Ente yang masih senang berzina, senang ninggalin sholat, doraka sama orang tua, belum minta maaf sama suami. Kalau doraka belum minta maaf sama istri, kalau kemudian doraka juga sama istri. Belum mau sholat, belum mau berbagi, coba jalan ke sungai-sungai kotor. Nah, ente ambil kira-kira 1-2 gelas gitu, ente minum. Seperti apa rasanya? Kalau ente udah bisa, udah pengalaman minum-minum yang begitu, Nahrul Ghutah, atau ente rendem itu namanya bangke, ya. Ente cari bangke tikus, oke. Dan ente diemin dulu kira-kira bangsa 2 hari hingga dilaletin dan segala macam, oke. Kemudian ente tumbuk. Terus ente minum sebagai latihan kalau nanti jadi penghuni neraka. Kira-kira minumannya kayak begitu udah biasa. Kalau nggak apa-apa, silakan aja. Nah, ini sih nggak mau. Gue mau mendingan tobat. Kalau masih kurang untuk menggambarkan Nahrul Ghutah seperti apa, ente ke pejagalan, ya, ke pejagalan betul, sapi, kambing, kebo, ya, sama darah-darahnya itu sapi, kebo segala macam, oke. Ente blender juga. Ente blender. Terus campurlah dengan kotoran tikus, di mix, ya, mix jus, oke? Kecoa, apalagi bos? Apalagi kira-kira? Ulet-ulet kali ya? Ya ulet-ulet, ya yang gemuk-gemuk ulet nih bos, ya. Belatung, ulet, belatung, ya. Nah ini semua di mix jus, oke?
Dan jangan langsung diminum. Kira-kira dia taruh dulu, diendepin sampai dia dedak gitu. Ya. Sampai kira-kira dedak. Kemudian dicampurkan dengan ingus. Ya, leho gitu. Dari hidung. Istighfar, emang istighfar, ente benar-benar istighfar. Jadi setiap mau melakukan perbuatan dosa, ingat campuran mix jus ini. Karena nanti akan jadi minuman ente nahrul ghutah. Makanya saya mau gini ya, saudara, udahlah. Cari yang aman aja lah. Cari yang aman lah. Pengen kaya, gampang kok. Ente tinggal berdoa sama Allah kok. Ya Allah, saya pengen kaya. Pengen sugih gitu loh. Minta sama Allah. Pengen banyak duit, minta sama Allah. Jangan nyari jalan-jalan yang enggak. Ada sejadah, air wudhu, ente sholat duha, sholat malam. Ada sedekah, ente sedekah. Ada sholat hajat, ente sholat hajat. Daripada nanti ketemu minuman yang kayak begini nih. Orang tentu akan heran kan kalau ente begini nih. Ente datang misalkan ke restoran. Maaf mas, mbak, mau minum apa? Saya minta jus tikus. Dan tikusnya cari yang sudah bau. Dicampur lagi dengan jus ular. Ularnya juga ular yang sudah mati, yang baru beranak. Gitu kira-kira. Kira-kira petugas restoran akan aneh tidak? Akan aneh. Mas, maaf ya, mas ini bercanda atau beneran? Oh, saya beneran. Kalau ada kecoa-kecoa di gudang-gudang, ambil sekalian, ditumbuk sekalian. Ya, kalau di blender kan sampai halus, ini jangan sampai halus. Ditumbuk aja kecil-kecil, kemudian dicampurkan. Tentu orang akan heran. Seperti itu juga lah para malaikat penjaga neraka heran. Malaikat penjaga neraka tuh pada heran. Ngeliat ente pada punya kelakuan. Kok kuat ya? Kok bisa ya? Alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Fakadzabna. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Neraka-neraka itu punya penghuni toh. Punya penghuni yang bukan orang-orang berdosa, tapi malaikat Allah yang menjaga neraka. Mereka itu pusing ngeliat ente. Uyang. Mereka bertanya, kok mau kalian masuk neraka? Padahal neraka ini seperti ini. Tidakkah ada yang mengabarkan kepada kalian semua? Mudah-mudahan pemirsa, ente nggak nyesel ngaji sekarang ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, edisi Nahrul Ghutah, ente boleh jajal ya, mix jus. Blender, tikus kecil yang mati jadi bangke. Apa lagi teh? Belatung, kecoa, busuk. Apalagi yang kacau-kacau? Ular ya, ular yang baru beranak ya. Ini di mix jus, silakan jajal minum. Kalau ente udah kuat, lo bapak ibu udah kuat. Abang-abang, gua ngomong kayak gini merenyi-merenyi juga nih. Ngebayanginnya aja udah gimana gitu. Mudah-mudahan saudara tetap enak sarapan pagi sebentar lagi ya. Dan kemana-mana tetap di Wisata Hati Antv. Saya masih berada di Pesantren Darul Quran Jawa Tengah. Silakan. Nah, hari ini saya ulas kembali di segmen 3, Tinatul Khabal. Tinatul Khabal ini adalah satu jenis minuman yang lain bagi penghuni neraka, yakni sejenis cairan atau air perasan atau air keringat penghuninya neraka. Subhanallah, inilah yang dituangkan kepada kalian semua, saya, kita, bapak, ibu, mbak, emas, adik-adik. Inilah dia minumannya. Tinatul Khabal namanya. Nahrul Ghutah. Tinatul Khabal. Dan dipastikan saudara, apa yang saya bayangkan tentang mix jus tikus bau bangke dan jus keringat, sesungguhnya ini nggak ada seberapanya neraka. Tidak ada seberapanya neraka saudara. Mudah-mudahan tobat kita ya, mau sholat, mau berhenti berzina. Mumpung ini loh, mumpung Allah tuh ngasih apa? Kesempatan kita bertobat. Kalau ente masih ngaji ini tuh ya, itu namanya ente masih dapat kesempatan bertobat. Kalau ente nggak bertobat, saya tidak bertobat, kita semua tidak bertobat, maka minuman inilah yang akan menjadi makanan dan minuman kita. Lengkaplah sudah neraka ya, walaupun masih banyak sih kisi-kisi yang belum saya beritahukan. Misalkan kayak, Anda pernah nggak nonton film zombie gitu? Zombie yang bergerak, aus, kelaparan gitu, tiba-tiba pengen minum, lalu datanglah minuman, ternyata minuman itu, makanan itu malah membuat mereka meledak, hancur berkeping, dagingnya terbakar. Herannya, kullama nadidat juludum baddalnahum juludan ghairaha, muncul lagi daging yang baru.
Atau pemandangan yang barangkali memilukan, saudara. Memilukan. Ente coba bayangin, ente hidup, nggak disuntik, nggak dibius, tiba-tiba dipotong jarinya satu-satu. Cekleng gitu, bayangin aja. Dan latihan, saudara, latihan. Kalau saudara masih malas ke masjid, latihan. Gunting satu tuh kaki ente punya kelingking, gunting. Tong gitu, latihan. Jadi begitu nanti di neraka, bilang sama malaikat, kita udah latihan bos, sorry, silakan nih. Hebat bener ente. Jangan deh, jangan jadi penghuni neraka. Insya Allah, Allah memanggil kita untuk menjadi penghuni surga. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Sekarang kita doa. Kemarin kita nggak sempat doa ya, berarti hari ini kita 2 ayat. Al-Baqarah 53, 54. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, jangan lupa tanggal 24 Februari ya, kita akan bersama-sama hadir di Gelora Bung Karno Senayan. Wisuda Odoa bersama para syekh dari Timur Tengah, Madinah, Makkah, Syria, Yaman, insya Allah. Saya berharap saudara hadir bersama keluarga, walaupun saudara misalkan tidak ngapal, ya hadir aja meramaikan, ikut berkah Quran. Kalau saudara masih sempat ngapal, karena masih Februari ini, mudah-mudahan saudara bisa sempat ngapal. Baik, Al-Baqarah Odoa 53, 54. Sudah siap dengan handphonenya, saudara rekam? Ya, bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Tahtadunnya perhatikan. La'allakum tahtadun. Ayo. La'allakum tahtadun. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl. Kepanjangan pasti aja. Kepanjangan ya. Konsentrasi. Zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Oh, doanya selesai 5354 hari ini. Doanya hari keberapa sekarang? Hari ke-56. Saudara, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, anak keturunan kita, keluarga kita, orang-orang tua kita, sahabat-sahabat kita, segenap kaum muslimin, muslimat, mukminin seluruh dunia, dari mulai awal zaman hingga akhir zaman, dari penghuni neraka. Mudah-mudahan jangan ada di antara kita yang menjadi penghuni neraka. Amin. Ya Allah Rabbul Alamin. Dan Allah kasih kesempatan kita bertobat, memperbaiki diri, memperbaiki keadaan. Kita sungguh-sungguh, kita serius untuk menghindari diri dari neraka. Mudah-mudahan Allah SWT menjabah kita punya doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di tengah-tengah saudara-saudara saya ini, kawan-kawan saya ini, meminta duniamu ya Allah. Meminta dimudahkan segala urusannya, dibanyakan rezekinya, disehatkan badannya. Di tengah-tengah permintaan mereka yang pengen dilunasi hutangnya. Di tengah-tengah permintaan kawan-kawan kami jodoh, anak yang saleh. Jangan jadikan kami penghuni neraka-Mu dan jadikan kami penghuni surga-Mu. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan saudara yang berasal dari Jawa Tengah lebih khususnya bisa berpartisipasi dalam bentuk doa, support, tenaga, pikiran dan juga
uang, rezeki untuk menyelesaikan pesantren tahfiz Darul Quran Jawa Tengah. Buat saudara-saudara yang punya anak, sementara saudara sanggup bayar, bayar. Yang tidak sanggup bayar, datang. Insya Allah, kewajiban kami untuk kemudian memberikan pendidikan buat saudara-saudara semua. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah membuat kita adil dan bijaksana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.